손 놓지 부은이 돌아와래대. Hubungan Ingang dan Ajin akhirnya diketahui oleh reporter Lim, yang mana langsung menggunakan informasi tersebut untuk mengancam Miri. Miri kemudian meminta Ajin agar menjauh dari Ingang, karena skandal tersebut bisa saja merusak reputasi Ajin. Terlebih, Ingang baru saja putus dari Lena dan kini terlihat langsung menjalin hubungan yang baru. Namun Ajin menegaskan bahwa hubungan mereka nyata dan ia benar-benar mencintai Ingang. Urusan reporter Lim akan ia selesaikan sendiri. Saat bertemu dengan reporter Lim, Ajin sama sekali tidak takut. Ia justru menawarkan kerjasama jika reporter Lim yang rupanya adalah sepupu Lena ini mau bekerja sama dengannya, maka ia akan mendapatkan hak eksklusif untuk merilis berita tentang kehidupan percintaannya dengan Ingang. Singkatnya, hubungan Ingang dan juga Ajin pun dirilis. Netizen langsung terbagi ke dalam dua kubu. Ada yang mendukung, ada pula yang mengkritik keras hubungan mereka. Di hari yang sama, Hyanggi rupanya hendak pergi kencan buta. Ajin lalu menyuruh manajernya itu untuk pergi ke salon dan ia akan membayar semuanya. Ia juga mengingatkan agar Hyanggi tidak minum terlalu banyak karena ia sering kebablasan bicara saat sedang mabuk. Rupanya kencan itu adalah jebakan yang disiapkan oleh Ajin. Pria yang menjadi pasangan kencan Hyanggi adalah Jeo yang ditugaskan untuk memancing cerita. Tanpa sadar, Hyanggi mengungkapkan bahwa ia pernah menggantikan Lena yang kedapatan mengemudi sambil mabuk, lalu kemudian ia sendiri yang harus diinterogasi oleh kepolisian. Sementara itu di kantor, Lena frustasi karena tidak ada naskah drama maupun film yang datang kepadanya. Miri menyarankannya untuk hiatus karena tidak ada aktor yang mau bekerja dengan seseorang yang pernah memukuli juniornya. Tiba-tiba, video pengakuan Hyanggi bocor. Dalam video tersebut terungkap bahwa Lena pernah mengemudi saat mabuk dan manajernya yang kena imbasnya. Ajin lalu mendekati Lena dan mengatakan bahwa semua ini adalah akibat dari ulah Lena sendiri. Ajin juga menegur Hyanggi karena terlalu banyak bicara sehingga merusak karir Lena. Ajin bahkan memutuskan tidak ingin bekerja dengan Hyanggi lagi karena khawatir ia akan membocorkan hal-hal yang lain. Waktu pun berlalu, hubungan Ajin dan Ingang berjalan mulus. Ajin semakin dekat dengan keluarga Ingang. Mereka bahkan sering berlibur bersama. Ingang pun terang-terangan mengungkapkan cintanya di depan para penggemar. Sementara itu, hubungan Lena dan Junsu juga semakin dekat. Lena sering keluar masuk rumah Junsu. Mereka bahkan menonton film bersama. Ketika Junsu pulang, ia bertemu dengan Jeo yang menanyakan kabar Ajin. Karena sejak bersama Ingang, Ajin hampir tidak pernah menghubungi mereka. Di sisi lain, ibu Junsu terus menelpon meminta uang. Tapi selalu diabaikan. Saat Junsu berada di rumah kakeknya, ibunya nekat membobol rumahnya dan terkejut mengetahui bahwa uang Junsu telah diinvestasikan ke agensi tempat Ajin bekerja. Ia lalu melabrak Ajin, tapi Ajin yang sudah muak balik mengancam. Jika ibu Junsu terus mengganggunya, Ajin akan segera memberitahu kakek Junsu jika Junsu bukanlah cucu kandungnya. Suatu hari di mall, Ajin bertemu dengan Sim Sungi yang kini bekerja di sebuah toko sepatu. Ia syok melihat Ajin kini menjadi artis terkenal. Sungi langsung menulis komentar jahat. Ia menyebutkan jika Ajin adalah seorang iblis, pemeras,
dan pernah menjebaknya pada kasus pencurian. Jo yang mengetahui hal tersebut langsung membalas dan membongkar identitas asli Sungi sebagai pencuri dan juga anak dari seorang pengacara yang pernah berzina dengan gurunya. Sungi pun ketakutan, ia pun langsung segera menghapus komentarnya. Berita itu pun akhirnya mereda karena dianggap hanyalah ulah dari haters anonim. Karena kelelahan, Ajin pun jatuh sakit. Ingang yang pada saat ini sedang berada di luar kota meminta neneknya untuk merawat Ajin. Malam itu, nenek Ingang menjaga Ajin dengan penuh kasih sayang. Ia bahkan menganggap Ajin sebagai hadiah dari surga. Saat pulang, Ajin memberikan kode sandi rumahnya agar nenek Ingang bisa masuk kapan saja tanpa harus menunggunya di luar. Tak lama kemudian, nenek Ingang mengajak Ajin pergi ke kuil. Di sana, Ajin bertemu dengan Jungho yang ternyata telah bebas beberapa minggu yang lalu. Rupanya, Jungho dan nenek Ingang saling mengenal. Ajin merasa tidak nyaman. Ia takut Jungho akan balas dendam kepadanya. Karena itu, ia pun meminta Jo untuk menyelidiki aktivitas Jungho. Di tempat lain, Miri mendatangi Junsu karena ia ingin membuat film dari novel yang Jungsu tulis. Ia juga baru tahu jika Jungsu selama ini adalah investor anonim demi mendukung Ajin. Jungsu hanya ingin Ajinlah yang menjadi pemeran utama dari film yang teradaptasi dari novelnya. Saat Miri menyampaikan hal ini kepada Ingang, tampaknya Ingang keberatan. Ia ingin Ajin beristirahat dan juga ia berencana melamar Ajin dalam waktu dekat. Ajin kemudian menemui Jungsu setelah 1 tahun tidak bertemu. Ajin ingin mempertanyakan alasan Jungsu ingin memerankan karakter dalam bukunya sendiri. Padahal Jungsu dekat dengan Lena. Jungsu menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu Ajin di dalam karirnya. Dan ia membiarkan Lena berada di sekitarnya agar bisa mengawasinya untuk tidak mengganggu Ajin lagi. Ia juga mengatakan bahwa sepertinya Ajin mulai berubah. Ketika Jungsu hampir mencium Ajin, Lena tiba-tiba muncul dan ia marah melihat kedekatan mereka berdua. Sementara itu, Jo melaporkan bahwa Jungho tidak melakukan hal yang mencurigakan. Ia datang ke makam ayah Ajin dan meminta maaf, lalu melakukan kerja sukarela dan juga pergi ke pusat kebugaran. Tibalah hari ulang tahun Ajin. Ingang berniat melamarnya saat mereka makan malam. Namun, pada momen itu mereka diganggu oleh Lena yang datang setelah mengetahui lokasi Ingang dari manajernya. Ia membawa Jungsu dan di depan Ingang Lena mengatakan bahwa Jungsu dan Ajin adalah saudara tiri. Ingang terkejut karena Ajin tidak pernah menceritakan hal ini. Lena kemudian menambahkan jika ia pernah melihat Ajin berada di kamar Jungsu pada saat tengah malam. Ingang marah lalu mengusir Lena dan juga Jungsu. Ajin berusaha menjelaskan bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas saudara, tidak lebih. Dan pada malam itu, nenek Ingang tiba-tiba menelpon lalu mengatakan bahwa ia akhirnya menemukan buku diarinya yang lama menghilang. Meski ia tidak menjelaskan dari mana ia menemukannya, tapi Ajin tahu pasti itu berasal dari rumahnya. Karena Ingang harus segera pergi keluar kota pada malam itu juga, ia pun meminta Ajin untuk menemani neneknya. Ajin lalu meminta bantuan Jo untuk mengantarnya dan memintanya menunggu di luar. Tidak lama kemudian, Jungsu juga datang untuk mengetahui apa yang terjadi. Lalu, mereka menyaksikan hal yang mengejutkan. Nenek Ingang terjatuh dari tangga. Dan di ujung tangga, Ajin berdiri dengan tatapan dingin.
Nenek Ingang dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Ingang benar-benar hancur karena satu-satunya keluarga yang ia miliki kini telah tiada. Pemakaman pun digelar. Jung-ho turut hadir dan kehadirannya membuat adik Ingang teringat bahwa Jung-ho adalah mantan narapidana pada kasus pembunuhan yang berkaitan dengan Ajin. Sementara itu, Ajin sedang diinterogasi polisi. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya ke rumah nenek Ingang karena diminta oleh kekasihnya. Sesampainya di sana, nenek Ingang ingin menunjukkan anak kucing liar yang biasanya bermain di dekat tangga. Namun, tiba-tiba pada saat itu nenek Ingang sempoyongan dan kemudian terjatuh dari tangga. Malam itu, sebelum nenek Ingang terjatuh, ia memarahi Ajin habis-habisan karena telah mencuri buku hariannya dan menipunya selama ini. Ia menyuruh Ajin untuk pergi dan menjauhi cucunya. Ketika nenek Ingang terjatuh, Junsu dan Jo datang dan menyuruh Ajin pergi dari tempat ini. Namun, Ajin memilih untuk tetap berada di sini dan ia mengatakan bahwa ia sudah mengecek tempat ini tidak ada CCTV. Setelah itu, barulah ia menghubungi ambulan. Kembali ke pemakaman, adik Ingang meminta Jung-ho menjelaskan apa sebenarnya hubungannya dengan Ajin. Ia menanyakan apakah benar rumor yang mengatakan bahwa Ajin pernah menjebaknya. Jung-ho membantah semua perbuatannya tidak ada hubungannya dengan Ajin. Kemungkinan rumor jahat itu muncul hanya karena popularitas Ajin. Setelah adik Ingang pergi, giliran Ajin yang bertanya kepada Jung-ho. Ia heran kenapa Jung-ho tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam kepadanya. Jung-ho menjawab, pada awalnya ia memang memikirkan untuk balas dendam. Namun, setelah melihat kehidupan Ajin, ia jadi merasa kasihan. Ia berpikir, andai saja ada orang dewasa yang bisa membimbing Ajin ke jalan yang lebih baik. Di tempat lain, Sim Sungi dihubungi reporter Lim yang ingin mencari tahu siapa haters anonim yang pernah mengunggah komentar jahat tentang Ajin. Sungi membantah. Ia berkata jika tidak pernah menulis hal buruk tentang Ajin. Padahal sebenarnya Jo sudah mengancam Sungi. Jika ia kembali mengganggu Ajin, maka masa lalunya sebagai pencuri akan disebarkan oleh Jo ke tempat kerjanya dan ia akan memastikan bahwa Sungi tidak akan bisa bekerja dimanapun lagi. Malam itu, Jungsu mendatangi Ajin. Ia ingin tahu apakah Ajin membunuh nenek Ingang. Namun bukannya menjawab atau menjelaskan, Ajin justru menyuruh Jungsu untuk menilai sendiri. Menurutnya, apakah dirinya sudah membunuh nenek Ingang? Jungsu mengatakan bahwa kini ia tidak bisa memahami Ajin. Dari sikap Ajin belakangan ini, Jungsu yakin Ajin mungkin terlibat dalam pembunuhan nenek Ingang. Ajin pun kesal karena menurutnya justru Jungsu lah yang sudah berubah. Sementara itu, ketika Ingang datang ke apartemen neneknya, tetangga memanggilnya dan mengatakan bahwa pada malam kejadian itu, nenek dan kekasih Ingang sedang bertengkar hebat. Nenek tetangga itu ingin menunjukkan rekaman CCTV yang tersembunyi, tetapi sudah ada seorang pria yang mengaku sebagai detektif mengambilnya terlebih dahulu. Rupanya, rekaman CCTV itu telah diambil oleh Jo atas perintah dari Junsu. Jo kesal dan memukuli Junsu karena tidak percaya kepada Ajin. Dari semua orang, seharusnya Junsu lebih mempercayai Ajin. Jo bahkan tidak mau melihat isi rekaman CCTV tersebut karena lebih percaya kepada Ajin. Sementara itu, seorang sutradara membaca artikel bahwa Ingang terlihat membeli cincin pernikahan.
Sebagai sutradara yang ingin menggait Ajin untuk film barunya, ia kurang suka jika Ajin akan menikah. Ia merasa hal itu akan mempengaruhi citra karakter yang harus dimainkan Ajin. Ajin kemudian berkata kepada Miri bahwa ia akan memutuskan hubungannya dengan Ingang. Akhirnya, ia pun mendatangi Ingang yang pada saat ini masih terpuruk dan berduka. Ajin meminta putus. Ingang pun terkejut dengan sikap dingin Ajin, apalagi mereka sudah setahun bersama. Ajin pun tertawa dan mengatakan bahwa justru selama setahun ini ia merasa jijik pada Ingang. Ia mengaku telah mencuri buku harian neneknya dan pada malam kejadian itu, nenek Ingang memang memarahinya. Seharusnya Ingang pun tahu apa yang terjadi setelah itu. 할머니한테 무슨 짓 했냐고 묻더라! 솔직하게 말했을 뿐이야. Setelah Ajin pergi dari rumah Ingang, Jo yang mengikutinya menyadari bahwa Ajin sedang dibuntuti oleh beberapa orang. Jo mencoba melawan mereka, namun ia kalah telak. Di sisi lain, Ingang mengundang Miri untuk minum-minum sebelum mengumumkan bahwa hubungannya dengan Ajin telah berakhir. Miri yang menganggap Ingang seperti adiknya sendiri pun menemaninya hingga larut malam. Keesokan harinya, Ingang tidak bisa dihubungi. Miri mengira ia masih tidur karena tadi malam mabuk. Miri berencana datang ke apartemen Ingang dan membawakan sup reda mabuk. Namun, saat tiba di apartemen Ingang, ia menemukan Ingang sudah tidak bernyawa di dalam bathtubnya. Ingang rupanya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Berita kematian Ingang langsung sampai ke telinga Jungsu. Ia lalu mendatangi Ajin dan menuduhnya bahwa lewat kata-katanya lah Ajin telah membunuh Ingang. Ajin menanggapi dingin. Menurutnya itu salah Ingang sendiri yang tidak bisa menerima putusnya hubungan mereka. Jungsu berkata bahwa Ajin telah menghancurkan seluruh keluarga Ingang satu persatu. Ia marah karena pernah berpikir Ajin masih memiliki rasa kemanusiaan. Ajin hanya menjawab bahwa semua ini terjadi karena Jungsu. Dan ucapan Jungsu lah yang membuat Ajin menjadi seperti sekarang. Ia lalu memeluk Jungsu dan berkata, jika Jungsu ingin pergi darinya, maka pergilah. Kematian Ingang membuat para penggemarnya semakin membenci Ajin. Mereka menuntut agar Ajin bertanggung jawab. Miri yang mulai muak dengan kelakuan Ajin meminta reporter Lim bekerja sama mengungkap semua kebusukan Ajin. Hari itu, Ibu Jungsu datang ke rumah Ajin dan meminta maaf. Ia bahkan berlutut. Menurut Ajin, sudah terlambat. Ia tidak membutuhkan permintaan maaf dari Ibu Jungsu yang dulu menyiksanya. Ibu Jungsu pun bangun dan langsung meminta Ajin untuk segera memberitahukan Jungsu jika ia sudah berlutut dan meminta maaf kepada Ajin. Ajin pun tersenyum, ia benci dengan orang-orang seperti Ibu Jungsu yang seolah memberikan harapan kepadanya. Ia teringat dengan orang yang menyayanginya dengan sepenuh hati. Ia sempat menaruh harapan akan mendapatkan kasih sayang dari nenek Ingang. Namun sayangnya, dalam sekejap, orang itu malah meninggalkannya. Seolah Tuhan sedang menyiksanya. Dan Ajin menganggap semua ini adalah kesalahannya. Di sisi lain, Jungsu akhirnya memberanikan diri menonton rekaman CCTV tersebut. Di sana terlihat jelas bahwa nenek Ingang jatuh dengan sendirinya dan Ajin tidak bersalah. Jungsu tertawa sekaligus menangis. Ia tidak percaya bahwa ia sempat meragukan Ajin. Namun, bahaya baru muncul karena seorang pria misterius memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa saja yang dekat dengan Ajin. Rupanya, dia adalah orang yang membuntuti Ajin beberapa hari yang lalu. Dia adalah pria
yang membuat Jo terluka parah.